Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Guru Penguji Bapak Ibnu Fadilah Prayoga, SPD. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marsa Sekar Kesila dari kelas 12-7, ingin menjelaskan tentang Perjanjian Renville. Nah, apa sih Perjanjian Renville itu? Perjanjian Renville adalah kesepakatan antara Indonesia dan Belanda yang secara resmi dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 dan disepakati pokok-pokok Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang milik Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville. Isi Perjanjian Renville yang pertama, pembentukan Republik Indonesia Serikat atau disebut juga atau disingkat dengan RIS. Yang kedua, Republik Indonesia menjadi bagian RIS. Yang ketiga, Belanda tetap menguasai Indonesia sebelum RIS terbentuk. Yang keempat, Belanda hanya mengakui Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Yang kelima, garis Steenbok memisahkan wilayah Indonesia dan Belanda. Yang keenam, TNI harus ditarik mundur dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang ketujuh, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang ke-8, akan diadakan plebisit untuk menentukan nasib wilayah Republik Indonesia Serikat. Yang ke-9, akan diadakan pemilihan umum untuk menentukan Dewan Konstituante Republik Indonesia Serikat. Tokoh-tokohnya yang terlibat dalam perundingan Renville ini, tokoh yang pertama itu ada dari delegasi Indonesia. Yang pertama itu ada Amir Syarifuddin sebagai ketua, dengan anggotanya Ali Sastro Amijoyo, Agus Salim, Haji Laimena, Cotiklen, dan Nasrun. Yang kedua dari delegasi Belanda, yang pertama itu ketuanya Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, dengan anggota Mr. Van Vredenburg, Dr. Kurtz, dan Mr. Soumokil. Yang ketiga, PBB sebagai mediator diwakili oleh Frank Graham sebagai ketua, Paul van Zieland, dan Richard Kirby. Selanjutnya ada dampak dari Perjanjian Renville bagi Indonesia. Yang pertama ada dampak positifnya nih bagi Indonesia. Dampak positif yang pertama itu ada pengakuan wilayah yang dikuasai. Yang kedua, meningkatkan dukungan internasional. Yang ketiga, mendorong persatuan nasional. Yang keempat, landasan untuk perundingan selanjutnya. Selanjutnya itu ada dampak negatif bagi Indonesia. Dampak negatif bagi Indonesia dari perundingan Renville itu yang pertama ada mempersempit wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, perekonomian Indonesia yang terhambat. Yang ketiga, memicu terjadinya reaksi keras dan aksi pemberontakan. Nah, selanjutnya ada peristiwa yang melanggar Perjanjian Renville. Peristiwa yang melanggar Perjanjian Renville ini ada agresi militer Belanda II. Nah, agresi militer Belanda II ini adalah peristiwa yang melanggar Perjanjian Renville. Terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Kronologinya itu agresi militer Belanda II melanggar Perjanjian Damai Renville Belanda yang menyerang ibu kota Yogyakarta. Belanda menangkap pemimpin-pemimpin pemerintahan Republik Indonesia. Nah, respon Indonesia itu mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia yang disingkat dengan PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Indonesia melancarkan serangan umum pada 1 Maret 1949 sebagai upaya negara Indonesia karena agresi militer Belanda II. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.